Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2 Alail? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Ya, hari ini kita akan belajar di tema 7 ya Kak ya, tentang kebersamaan. Karena kemarin tema 6-nya sudah selesai ya Kak. Nah, bukunya yang itu disiapkan dulu seperti ini ya, bukunya tentang kebersamaan. Nah, kita mulai buka di subtema 1, kebersamaan di rumah. Nah, kebersamaan di rumah itu adalah suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan, ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai kerja mereka makan bersama. Nah, lanjut ke halaman 5, kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Lah, di halaman 6 nanti Usnia akan bacakan dongeng, kalian simak ya. Lah, ini gambarnya tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular, dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Tikus, hai ular, berusahalah dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarang dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengandap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular, hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus, tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kalau kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasib tikus. Ular, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tikus, tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah, kalau begitu maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Lah, itu tadi cerita dari kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Lah, kita lanjut ya Kak ke halaman 7. Kita buka halaman 7. Siapa yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Ular dan tikus ya. Bagaimana kecerdikan tikus? Mengajak berteman dan mencari makan bersama. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Karena ular tidak mau hidup sendiri dan akhirnya berteman dengan tikus. Lah, di sini silahkan kalian amati gambar yang di bawahnya. Lanjut ke halaman 8. Ibu menghidangkan 3
buah kue donat. Setiap kue donat dipotong menjadi 2 potong sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Lah, coba kalian amati gambarnya di bawah ini. Nah, itu ada donat 1 utuh, dipotong menjadi 2 sama besar. Lah, kalau sama besar itu disebut dengan setengah atau 1/2. Terus yang di bawahnya itu juga donat utuh, tapi dipotong menjadi 2, tapi tidak sama besar. Yang 1 besar, yang 1 kecil. Lah, itu tidak boleh disebut dengan setengah karena beda ukurannya. Kalau disebut setengah itu harus sama besar ya. Sudah paham ya? Lah, lanjut ke halaman 9. Lah, di situ donatnya 1. Lah, dibagi menjadi 2 sama besar. Lah, 2 bagian donat sama besar itu disebut, 1 bagian donatnya itu dari 2 bagian donat itu disebut setengah atau 1/2. Nah, yang bawahnya ini ya. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Karena besarnya sama. Dibaginya sama, besarnya sama. Terus yang mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Karena dibagi menjadi 2 tidak sama besar. Lanjut ke halaman 10 ya, Kak. Lah, di sini ada nomor 1, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagiannya disebut apa tadi? Coba kalian jawab. Terus yang nomor 2, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 sama besar. Setiap potong kertas disebut apa? Terus yang nomor 3, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue donat. Siti harus memotong kue donat tersebut menjadi berapa bagian kalau inginnya mendapatkan setengah. Nah, terus nomor 4, agar mendapatkan kue 1/2 atau setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran yang tadi apa? Udah Usnia jelaskan ya, nanti silahkan kalian kerjakan yang halaman 10 ini 1-4. Lanjut ke halaman 11. Setelah di sini arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Kalau yang disuruh mengarsir setengah bagian itu berarti yang diarsir hanya 1 bagian saja ya, Kak ya. Hanya 1 saja, sebelah kanan atau sebelah kiri saja. Nah, itu nanti silahkan kalian arsir yang 1. Itu kan udah ada garisnya. Nah, itu nanti kalian arsir salah 1 bagiannya atau setengah bagiannya. 1 bagiannya itu setengah bagian, jadi 1 aja, 1 sisi aja yang diarsir ya. Nah, di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membunyikan kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Lah, coba di sini ada bunyi kuat dan ada bunyi lemah. Lah, kalau kalian memukulkan tangannya ke meja itu akan muncul bunyi. Nah, itu bunyi ngaduk gitu ya. Terus kalau kalian bertepuk tangan juga akan membunyikan bunyi yang prok-prok. Lah, jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka 1 lebih kuat daripada bunyi yang kedua. Karena kalau memukul meja kita kan lebih keras ya suaranya daripada bertepuk tangan. Nah, itu nomor 1. Ayo berlatih, sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lebih lemah. Nah, ini di sini Usnia mau mencontohkan, contohnya ada bel, klakson motor, sama orang mengetuk pintu. Lah, itu kira-kira yang lebih kuat yang mana? Ya, yang lebih kuat adalah yang klakson motor ya, daripada orang mengetuk pintu. Lah, contohnya seperti itu ya, Kak. Lah, nanti kan kalian boleh sebutkan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lebih lemah di sekitar kalian saja. Lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman ke-13. Silahkan dibuka dulu halaman 13. Lah, di sini juga ada Siti mempunyai bunyi yang dihasilkan benda berikut: bertepuk tangan, bunyi yang kayu tongkat dipukulkan, sama bunyi kentongan. Lah, bunyi yang paling kuat adalah kira-kira yang mana ya?
yang paling kuat, terus bunyi yang paling lemah itu yang nomor berapa? Nanti coba kalian sebutkan ya. Lah terus di bawahnya lakukan kegiatan seperti gambar untuk mendengarkan bunyi lebih kuat dan lebih lemah. Nah ini tidak perlu. Coba kamu menyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat dibagi yang depan, beberapa irama dapat digabungkan. Misalnya irama dari kentongan dan tongkat kayu yang dipukul. Nah itu tidak perlu ya Kak, langsung saja kalian sudah tahu kan lagu Cicak itu yang kita buka di halaman 14. Lah ini ya Kak ya, yang cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Lah itu kan sudah tidak asing lagi dengan lagu di ini ya Kak ya. Lah mungkin pembelajaran hari ini cukup situ dulu saja, sampai di sini. Sekian dari Usnia. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian dari Usnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.